Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat hari Minggu, saudaraku. Dengarkan firman Tuhan hari ini, yaitu dari Yakobus 5 ayat 7 sampai dengan ayat 11. Demikian firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai pada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, mulai tahun 70-an sampai dengan 80-an, guru-guru secara umum mengajarkan di sekolah ada satu slogan atau semboyan, dan kami masih menerimanya, yang berbunyi demikian: biar lambat asal selamat. Tetapi kemudian pada tahun 90-an ke atas sampai sekarang, semboyan ini berubah. Semboyan berikutnya adalah cepat dan tepat. Dan tahun 2000-an, seiring kemajuan ilmu dan teknologi, segala sesuatu hal dalam kehidupan ini berjalan serba sangat cepat. Kita melihat makanan, ada restoran-restoran siap saji semakin disukai. Makanan-makanan instan menjadi favorit dari kaum-kaum muda. Mengirim surat, mengirim undangan, baik itu melalui email, dilakukan hanya dalam hitungan detik. Berita-berita di media sosial seperti banjir bandang. Kalau dulu harus menunggu pagi-pagi dulu terbit koran, baru dibaca. Bisa saja kejadiannya minggu yang lalu, baru diberitakan sekarang. Kalau sekarang, tidak lagi. Begitu kejadian, begitu beritanya, sudah siaran langsung kemana-mana. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, pergerakan yang sangat cepat tersebut tentu lambat laun, disukai atau tidak, kemudian merusak kesabaran manusia. Manusia sekarang fokus pada hasil, sehingga proses tidak alami dan tidak lagi dinikmati. Akibatnya, manusia yang sekarang ini kurang sabar untuk mendengar, kurang sabar untuk menunggu, tidak sabar dan juga tidak tekun dalam penderitaan, dalam proses yang mungkin lambat. Manusia sekarang merasa itu sebagai penyiksaan. Demikian juga ketika menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Manusia merasa kapan dia datang? Tahun 2000-an sudah marak dan banyak KKR tentang kedatangan Kristus yang kedua kali, tapi tidak datang-datang. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam zaman yang serba cepat sekarang, dalam zaman yang serba instan sekarang, hari ini firman Tuhan mengajar kita supaya kita pertama sekali bersabar menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Nabi-nabi di dalam Alkitab, mereka menyuarakan nubuatan dan mereka bersabar menantikan itu, dan kesabaran mereka itu kemudian menjadi kebahagiaan buat mereka. Dan karena itulah kemudian mereka betul-betul dapat setia kemudian menanti-nantikan Tuhannya. Dan selanjutnya bertekun dan berdoa. Dalam penantian itu kita tidak pasif, tetapi berdoa dan berjaga-jaga. Seperti 5 orang gadis yang pintar, yang berhikmat, yang mengisi pelitanya dengan minyak. Maka ketika pengantin akan datang, mereka sudah siap sedia. Demikianlah kita di dalam kehidupan kita saat ini. Dalam kesabaran kita harus berdoa, bertekun, dan berjaga-jaga. Dan yang kemudian, jangan bersungut-sungut. Saudaraku yang terkasih, satu generasi umat Israel
meninggal di padang gurun karena mereka senantiasa bersungut-sungut. Di jemaat mula-mula juga begitu, ketika tekanan hidup semakin berat, ketika tekanan politis juga memojokkan mereka, banyak dari antara mereka yang bersungut-sungut. Benar apa tidak kedatangan Tuhan? Demikian juga dalam kehidupan sekarang, bisa saja kita karena tekanan ekonomi, tekanan politik, tekanan keluarga, tekanan sosial yang kita hadapi, membuat kita jatuh kepada satu sifat yang bersungut-sungut. Tapi firman Tuhan mengatakan, jangan bersungut-sungut dan jangan saling mempersalahkan. Tetapi kita harus senantiasa bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekun di dalam doa. Untuk hal itu, kita harus menjaga hati kita senantiasa. Pertama sekali, hati kita harus selalu percaya kepada Tuhan. Yang kedua, hati kita harus senantiasa penuh pengucapan syukur, bukan sungut-sungut. Kemudian, hati kita senantiasa harus berpijak di atas dasar kebenaran Tuhan, supaya jangan digoda oleh dunia ini. Kemudian, hati kita juga harus senantiasa penuh dengan kesucian dan kekudusan, dan Roh Kudus yang menjaganya. Karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, bertekunlah dan lakukanlah kehendak Tuhan, menanti-nantikan Maranatha, kedatangan Kristus yang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik atas firman yang kami dengar. Mampukan dan ajar kami untuk bersabar menanti Tuhan datang kedua kali. Dan agar kesabaran kami itu boleh membuat kami tahan uji. Dan ketika kami tahan uji, kami tahu kesabaran kami tidak sia-sia. Karena janji Tuhan adalah iya dan amin. Terima kasih Bapa, kuatkan mampukan kami dengan pertolongan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.